Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Akhir tahun 2021 ini atau nanti awal tahun 2022 adalah momen yang tepat buat kalian ganti mobil keluarga atau yang lagi nyari-nyari mobil yang pas nih. Karena sekarang pasar LMPV di Indonesia lagi panas-panasnya dan kali ini kita berkesempatan untuk melihat langsung salah satu jagoannya Daihatsu di belakang gua, yaitu All New Xenia. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Daihatsu Xenia? Mobil ini pertama kali meluncur ke Indonesia pada tahun 2004, itu adalah gen pertamanya teman-teman. Dan di tahun 2011 mengalami perubahan atau gen keduanya. Dan saat ini, kemarin sih udah sempat bocor ya gambar-gambarnya ya. Dan ternyata bener wujudnya kayak gini teman-teman. Ini adalah Daihatsu Xenia All New alias yang generasi ketiga bisa jadi ya. Nah, tapi teman-teman sebelum kita ngelihat desainnya yang baru apa, detailnya kayak gimana, kalian perlu tahu dulu kalau Xenia terbaru ini hadir dalam 8 varian berbeda atau 8 tipe, 8 trim. Yang paling rendah ada 1.3 yang M, MT, lalu 1.3 X, MT, dan CVT. Terus juga ada 1.3 R, MT, dan CVT. Terus untuk yang 1.5 ada 3 varian teman-teman. 1.5 R, MT, 1.5 R, CVT, dan ini adalah yang paling tinggi di kelasnya, yaitu 1.5 R, CVT dengan ASA atau Advanced Safety Assist. Selain itu, tipe tertinggi ini juga dibekalin sama khasnya Daihatsu sekarang ya, yaitu Daihatsu ADS atau pakai tambahan-tambahan trim yang lebih sporty. Yuk, sekarang kita intip apa aja yang berubah dari Xenia terbaru ini. Nah, teman-teman, secara umum Xenia ini menggunakan platform terbaru dari Daihatsu yang disebut dengan DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Mesinnya pun sekarang direvisi teman-teman, lebih bertenaga dan juga diklaim lebih efisien. Mesinnya masih sama, 1500 cc, tapi kali ini mesinnya bisa menghasilkan tenaga sampai dengan 107 PS dan torsi 138 Nm. Lebih besar sedikit dibanding versi sebelumnya. Dan sekarang dia pakai sistem penggerak roda depan teman-teman, alias front wheel drive. Jadinya sama Daihatsu diklaim lebih efisien pengeluaran tenaganya dan juga diklaim akan lebih irit teman-teman. Tapi kali ini karena ini sesi first impression jadi kita belum bisa buktikan ya. Nanti kita akan pinjam unitnya sama Daihatsu. Lanjut teman-teman, secara tampilan pasti kalian dari awal nonton video ini langsung kebayang ya kalau Xenia terbaru ini memang totally new atau all new sebutannya ya. Jadi tampaknya beda banget. Di depan sih bahasa desainnya memang terbaru teman-teman, tapi modelnya agak flat gitu jadinya ya. Rata gitu di sini, grillnya cakep banget. Ada kamera di sini teman-teman, karena ada fitur round view monitornya. Terus juga di sini lampunya LED dan untuk yang 1500 cc dikasih aksen warna merah di sini teman-teman. Ada panel merah gitu. Jadi kelihatan beda di jalan ya. Di bawahnya juga cakep banget dan untuk yang ADS di bawah sini ada lower skirt gitu yang lumayan kelihatan racy. Kelihatan sporty dengan warna yang hitam doff gini. Dari depan gimana? Udah mulai tertarik belum kalian sama Xenia terbaru ini? Coba lanjut kita lihat sampingnya sekarang. Nah, dari samping memang garis desainnya masih sedikit-sedikit ada lah sama Xenia yang lama. Tapi yang pastinya kalian sadari ini berbeda total adalah dari dimensinya teman-teman. Sekarang Xenia terbaru ini panjangnya lebih manjang sekitar 20-an cm, tapi untuk tingginya malah agak sedikit lebih pendek. Sementara lebarnya lebih lebar sekitar 70 mm atau 7 cm-an. Nah, gimana tuh? Sama garasi rumah kalian udah pas belum mobil ini? Dan juga karena ketambahan dimensi yang lebih bongsor sedikit ini, jadinya wheelbase-nya pun jadi bertambah teman-teman. Kalau dari samping sih, memang tampilannya jadi lebih fresh, lebih baru, lebih kekinian gitu ya. Dan lebih pas kayaknya untuk bersaing di kelasnya. Kita lihat kayak kakinya. Untuk yang tipe 1500 cc ini dikasih pelek model two-tone gini yang diameternya 16 inci teman-teman dan bahannya alloy. Sementara kalau kalian beli yang 1300 kalian akan dapat pelek yang ukuran lebih kecil 15 inci dan bahannya dari steel. Ini sih cakep ya. Nah, dari samping kelihatan juga di spionnya ada kamera untuk menandakan round view monitor. Nanti kita lihat di dalam. Dan dari samping juga untuk versi ADS ini ada ketambahan side skirt yang warnanya hitam doff. Senada sama depan tadi, ada aksen merahnya. Tampaknya jadi makin sporty banget ya. Sekarang kita intip bagian belakangnya teman-teman. Tampak belakangnya pun membawa bahasa desain Xenia terbaru teman-teman. Jadi
Udah hampir tidak ada hint-hint Xenia lamanya ya. Terus juga ini karena model ADS tipe tertingginya, jadi dikasih tambahan garnish itu di belakang. Jadi ngebuat seakan stop lamp ini menyatu. Stop lampnya udah LED teman-teman. Dan di bawah sini ketambahan diffuser gitu. Ini lagi-lagi untuk tipe yang ADS-nya. Kalau tipe yang di bawahnya, mungkin kalian akan dapat ini nih. Dari belakang sih tampilannya jadi sporty banget. Sekarang kita intip dulu bagasinya gimana ya. Nah, buka bagasinya udah elektrik teman-teman. Tapi untuk pegasnya masih hidrolik biasa, jadi belum power tailgate ya. Wajar lah untuk kelas LMPV. Terus bagasinya, oh iya, BTW ini teman-teman 7-seater ya. Jadi kalau untuk bagasi lebih lega, kalian pasti harus nurunin dulu jok baris ketiganya. Nih, kalau udah diturunin, bagasi yang sekarang ini ternyata diklaim lebih besar sekitar 10% dari yang lama. Sekarang menjadi kapasitasnya 400 liter. Dan memang untuk sebuah mobil keluarga, bagasi luas itu adalah suatu keharusan ya. Dan sekarang gue udah gak sabar untuk masuk ke dalam kabinnya. Nah teman-teman, masuk ke dalam kabin dari Xenia terbaru ini memang rasanya auranya lebih kekinian gitu teman-teman. Jauh dibandingkan dengan Xenia yang sebelumnya. Di depan adalah posisi mengemudi gue dan tinggi gue adalah 175 cm dan kaki gue masih tersisa lega banget nih. Legroom masih banyak, headroom pun masih banyak. Tapi dengan catatan kalau jok baris keduanya ini dimundurkan banget. Sementara kalau kita majukan banget nih, nih lumayan ya, udah nggak ada sisa legroom lagi. Jadi baiknya kita posisikan di tengah lah. Nah lanjut teman-teman, di belakang sih yang baru adalah sekarang model blower AC-nya baru. Model pengaturannya jadi pakai knob putar gini. Sementara di belakang pastinya masih dapat seat belt 3 buah, tapi untuk yang tengah dikasih seat belt 2 titik. Dan kalau kita ke tengah, nih posisi duduknya jadi nggak terlalu awkward ya, karena channelnya lumayan rendah diposisikannya. Tapi seat beltnya tetap 2 titik. Dan jangan lupa kalau kalian berpergian duduk di bangku penumpang pun harus pakai seat belt ya. Lanjut. Di belakang sini untuk kenyamanan, tadi selain ada AC, ada juga soket pengecasan di sini teman-teman. USB, jadi kalian nggak perlu pakai tambahan lagi. Ada seat pocket, ada 2 buah cup holder di sini. Nah, duduk di baris keduanya sih memang cukup nyaman teman-teman, karena khas mobil MPV, mobil keluarga juga. Sekarang kita tes gimana sih duduk di bangku baris ketiga ini. Nah untuk masuknya masih gampang ya pengaturannya, tinggal duduk di sini. Oke. Anyway teman-teman, jok baris kedua yang sebelah kanan konfigurasi yang 60 sengaja kita lipat supaya videographer lebih gampang ambil gambar. Nah ini gue setting di tengah teman-teman joknya. Ternyata masih tersisa legroom asalkan penumpang tengahnya mau agak lebih tegak. Kalau dia nyender sih, ya udah pasti kita harus mengalah ya di belakang sini. Tapi untuk headroomnya, nih masih tersisa lumayan karena garis atapnya nggak langsung landai di belakang sini. Ada headrest juga untuk kenyamanan. Tuh, terus juga ada seat belt 2 buah dan seat beltnya 3 titik. Tapi di belakang sini joknya agak terpapas teman-teman. Jadi untuk kaki lumayan kurang tersanggah nih di bagian bawah lutut sini. Untuk kenyamanan lainnya, ada cup holder dan juga di sini ada soket untuk pengecasan, tapi soket lighter. Dan di belakang sini rasanya ya memang khas tipikal mobil keluarga ya. Kalau kalian duduk di paling belakang sih mungkin agak sedikit kurang nyaman. Setidaknya yang paling nyaman adalah duduk di bangku pilotnya. Yuk, sekarang kita tes duduk di depan situ. Nah teman-teman, sekarang kita duduk di bangku pilot dari Xenia terbaru ini teman-teman. Kita nyalain dulu ya. Anyway, kunci Xenia terbaru ini untuk yang tipe tertinggi dikasih yang keyless. Tapi tersedia juga untuk tipe yang 1300 cc yang R teman-teman. Kita nyalain ya. Keren gini nih tombol engine start stopnya warna merah. Jadi sporty banget. Terus di depan sih sebenarnya auranya agak mirip-mirip Rocky ya teman-teman ya. Materialnya masih material keras.
Di sini setirnya juga modelnya agak mirip-mirip Rocky, tapi keren model barunya teman-teman. Dan langsung kita disambut sama round view monitor di bagian tengah sini. Ini yang tadi gue bilang ada kamera 360 ya. Jadi ada di spion 2 kiri kanan dan kamera depan dan kamera belakang. Terus juga tadi gue mention kalau ini adalah trim tertinggi yang dapat varian ASA. Dan ASA itu adalah sistem keselamatan yang dirancang sama Daihatsu menggunakan di depan sini ada sensor gitu atau kamera teman-teman. Kita udah pernah ngebahas pada saat kita ngebahas Daihatsu Rocky. Kurang lebih ada banyak fitur keselamatan yang bisa kalian manfaatkan di Daihatsu ASA itu. Terus teman-teman kita bahas satu persatu dulu sekarang. Di depan layar semen clusternya masih perpaduan antara analog dan digital. Di tengah sih ada layar digitalnya dan menampilkan banyak informasi. Tadi di setirnya ya, di sebelah kiri ada pengaturan multimedia. Di sebelah kanan masih kosong. Aduh, nggak ada cruise controlnya nih. Dan di sebelah kanan sini ada banyak pengaturan, ada settingan round view monitor, terus juga di sini ada untuk mematikan ASA-nya. Dan di varian tertinggi ini, di varian ADS-nya dikasih Ion Air Purifier teman-teman. Jadi diklaim bisa ngebuat udara kabin lebih sehat lah. Lanjut kita bahas ke konsol tengahnya, balik lagi ke sini. Kisi AC-nya di sporty banget karena untuk yang ADS dikasih ada panel merahnya gitu. Dan juga di sini pengaturan AC-nya digital. Ada slot untuk kartu di sini. Tadi engine start stop yang gue sebutin ya. Dan sini model shifternya kayak gini. Dan juga untuk rem parkirnya masih konvensional. Dan di belakang sini ada port untuk pengecasan, masih port lighter. Jadi kalian butuh adapter lagi untuk masuk ke port USB-nya. Ada juga di sini kompartemen penyimpanan. Ada kompartemen lagi di sini yang bisa cukup untuk nyimpen file atau segala macam. Dan pastinya untuk keselamatan di sini dikasih dual airbag. Jadi mobil ini harusnya untuk keselamatan jadi lebih baik lagi. Kurang lebih kabinnya sebenarnya seperti ini teman-teman. Lumayan lebih mewah, lebih kekinian juga. Dan rasanya untuk kalian-kalian yang punya Xenia lama, ya udah saatnya untuk ganti ke Xenia baru ini. Gimana teman-teman? Udah pada naksir belum sama Xenia terbaru ini? Tapi kalian harus tahu dulu Xenia terbaru ini hadir dalam banyak warna. Sekarang ada 3 pilihan warna terbaru. Jadi sekarang totalnya ada 8 warna. Dan juga teman-teman untuk informasi soal harganya, ketersediaan segala macam bisa kalian baca di kanalnya Detik Auto. Dan kalau kalian pengen nonton video lain dari kami bisa nonton di kanalnya 20 Detik. Kalian kalau punya pendapat apa soal mobil ini, kalian sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, kalau gitu sekian aja. Gue Pis pamit. Stay safe dan bye-bye.